Kamarnya nyaman banget. Sumpah deh. Dalam satu tempat nih ada apa ini namanya? Gantungan anduknya. Bednya 2, padahal saya cuma sendiri. Sebenarnya ada satu lagi perempuan tuh kita bisa satu kamar loh, tapi dapat satu-satu. Alhamdulillah malah punya privacy. Kamar mandinya nyaman banget ini beneran. Mantap. Ini apa ya tadi namanya? Sabrina apa ya? Sabrina apa Sapir? Sapir. Dibuka depan sana sudah laut. Itu satunya. Nah ini kalau aku A2-nya harus 15 lok mas. Lucu sekali pelampungnya adek. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Yahmo. Ya Allah private ini. Problem. Cek udara. Safety stop. Safety stop. Dan cek udara. Jadi nanti kalau misalkan saya tanya cek udara, kalau masih di atas 100 ya, kita menggunakan pakai NCP 1 tangan. Jadi menggunakan kalau misalkan 150 tinggal 150 ya. Gini apa gini? Oke, kayaknya seperti ini. Kalau kosong seperti ini. Harus dibedakan ya. Kalau ini apa? Nah, mana? Soalnya saya biasa kosong. Ini ada rongganya. Ya, oke. Kalau mau ngepal gini ada bahaya. Oh. Ya. Kalau di bawah 100 nanti tangannya dibalik aja, telapak tangannya balik ke arah dalam ya. Dari 90 atau begini 90, 80 ya. 70, 60, 50, 50 atau low air. Sama. Ya, sama aja kan? Sama. Sama aja. Cuma yang gini saya baru apa ini di bawah 100 apa tadi? Di bawah 100 Oh ya oke. dari 90, 95. 80 ya, 70 ya. Kalau misalkan susah gini ya, misalkan 80, 3. Yang penting telapak tangannya dibalik arah. Simulasi backroll ya. Jadi sebelum backroll pastikan BCD-nya diisi supaya nanti kita tidak tenggelam gitu. Dan pastikan di belakang nggak ada benda-benda yang membahayakan. Oke. Dan diusahakan posisi tangannya sebelah kanan. Tangan sebelah kanan, telapak tangan menahan regulator dan 2 jari menahan masker supaya masker nggak lepas. Ya. Pastikan di masker nggak ada yang nyangkut-nyangkut rambutnya. Oke. Sisi nunduk. Satu tangan boleh di belakang dan boleh di depan. Tangan kiri gimana nyaman aja sambil nunduk. Oke, udah clear. 3, 2, 1 turun. Dapat 2 log masing-masing 45 menit.
Kedalaman berapa tadi? 18. Mantap. Alhamdulillah. Kenapa penuh ya? Hah? Sebuah perbedaan ketika saya di Karimun Jawa dan di Pulau Seribu. Kapalnya standar untuk scuba karena ada tempat buat tabung. Waktu itu saya di Karimun Jawa, kapalnya nggak ada blok buat tabungnya, jadi gelundung-gelundung. Makasih Mas siapa tadi? Yahmo dan anak magang siswa Faisal dan kakaknya Mas Mah sopo mau Yahmo, yaitu Om Bejo. Hai kucing, dia santai-santai di depan kamar saya. Ayo kita masuk. Assalamualaikum. Gelap. Saatnya mandi. Bismillah, penyelaman hari kedua dengan estimasi 2 kali penyelaman atau 2 lok. Kata Om Prima tadi masing-masing kalau nggak 50 menit 45 menit paling lama ini. Saya biasanya paling cuma 30 menit 40 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Tanjung Pramuka ya. Jadi kali ini kita schedule-nya drift dive ya. Kita mengikuti arus aja. Dan untuk kontur di sini untuk konturnya di sini slope. Untuk koralnya biasanya ada soft dan hard coral juga. Jadi diusahakan nanti jangan terlalu dekat dengan karang kalau merasa buoyancy-nya masih belum terlalu bagus. Jadi diusahakan jaga jarak aja ya, yang biar sama-sama aman nih. Jadi koralnya aman, tubuh kita juga aman. Karena kalau kena kepala kan beresiko juga bisa luka-luka. Oke. Dan di sini biasanya untuk endemiknya lumayan banyak penyu, ikan-ikanan. Salah satu contohnya ikan ekor kuning. Banyak juga di sini ikan kakatua, ada ikan buntal dan lain-lain ya. Oke, dan untuk perencanaan penyelaman kita nanti kita turun dengan metode backroll ya. Halo Dek. Iya. Dan juga nanti untuk kedalaman maksimalnya kita mungkin sekitar 18 meter maksimal. Yang penting nak nombok ya, mohon kerja. Tapi mungkin rata-rata kita di 15-an hanya untuk awal aja biar dapat experience-nya. Dan di situ kan ada, Oke. ada Dan untuk arusnya perkiraan arus ini dari arah timur ke arah barat. Jadi untuk perencanaan tripnya sementara ada di trip sebelah kiri atau karang yang dangkal ada di sebelah kiri kita. Ya. Iya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman ngerasa oh tripnya kok sebelah kanan berarti kita salah arah. Ya, wajib diingat tripnya ada di sebelah kiri. Oke. Dan di sini visibility-nya sedang tidak terlalu bagus ya. Kalau kemarin saya kesini sore kayaknya sedikit lebih bagus nih. Tapi mudah-mudahan nanti di bawah bisa bagus ya. Berharap aja. Oke, dan lama penyelamannya mungkin kita sekitar 45 menit.
Atau kalau misalkan salah satu dari teman-teman sisa udaranya sudah mendekati 50 bar. Jadi kita mulai persiapan safety stop di kedalaman 5 meter selama 3 menit. Ya. Dan untuk hand signalnya mungkin sedikit saya ulas ya. Oke. Jadi kalau ada masalah, problem atau ada masalah safety stop, kita poin-poinnya aja. Dan juga cek udara atau cek pressure. Cara menghitungnya masih ingat atau perlu saya refresh lagi? Refresh. Lagi ya. Jadi metode penghitungannya kita pakai hand signal satu tangan, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah 6, telapak tangannya dibalik ke arah dalam. 6, 7, 8, 9. Kalau 10, 1, 0. Jadi bisa dianggap 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1, 0. Jadi contoh kalau misalkan sisa udara di atas 100 bar, contoh 120. Jadi tinggal 1, 2, 0. Jangan begini ya, kalau gini oke. Jadi 1, 2, 0. Oke. Kalau di bawah 100 tinggal dibalik aja telapak tangannya ke dalam, lebih mudah. Misalkan 80. Jadi 90, 80, 70, 60, 50, 50 atau ya. Oke. Dimengerti? Coba cari sekeliling, diam di tempat ya, diam di tempat, cari, putar 360 derajat, atau kita ngelihat depan, belakang, kiri, kanan, atas. Kalau misalkan nggak ketemu teman, jangan memaksakan dan berusaha untuk tetap tenang, kurangi kedalaman ya. Sampai di kira-kira kedalaman 5 meter, diusahakan kalau masih tenang boleh safety stop. Tapi kalau sudah mulai ragu, pelan-pelan naik ke permukaan. Ya, ngerti ya? Oke, mungkin ada tambahan? Ya, skip satu. Lost body procedure itu normal di dive trip. Tapi kalau kalian jangan lost body hari ini. Karena kalian lagi belajar. Jadi simple sih caranya supaya jangan lost body kan, ikutin kan. Dan gua di depan, Wahid di belakang. Kita upayakan kalian nggak lost body. Tapi kalau buat Ayunda, lost body procedure apply ya. Kan turis kan. Ya. Jangan dong. Murid, jadi, Kak. biar kita dijaga penuh ya. Gitu ya. Oke. Lost body procedure memang normal. Kalau ini side yang tadi dibilang ada drift, ada arus sedikit ya. Jadi tenang aja, kita nggak ngelawan arus. Yang pasti kita akan ngikutin arus. Tadi jangan lupa reef kiri ya, berarti gitu ya. Jadi jangan hilang orientasi, reef kiri terus drop. Kemudian nanti kapal akan pick up kita. Artinya kita nggak perlu berenang balik atau kembali ke poin semula. Gitu ya. Jadi ada akhirnya itu sekarang modelnya seperti itu. Oke? Lanjut penyelaman pertama dan seterusnya. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, berdoa selesai. Baiklah, silahkan dicek ulang lagi, body check. Assalamualaikum. Hari ini adalah hari kedua penyelaman. Saya saat ini bersama klub dari Bogor, tapi dia ambilnya SSI. Ada yang open water. Dan apa ya mau diceritain ya? Saat ini saya sedang surface interval kurang lebih 30-45 menit sebelum melakukan penyelaman yang kedua di hari kedua. Tadi saya sudah melakukan penyelaman selama 45 menit. Kedalamannya agak nakal nih, harusnya maksimal 18 tapi saya tadi sampai 19, jadi langsung
naik ketika sadar udah kok udah melebihi batas, langsung naik. Masya Allah, ini ada di pulau apa nggak tahu, cuma ini di Kepulauan Seribu. Bagus banget nih Jakarta. Masih ada nih tempat wisata di Jakarta yang oke lautnya. Saya mau sedikit bercerita tentang pengalaman saya ketika menyelam di Karimun Jawa. Itu adalah penyelaman setelah di situ Bondo, Karimun Jawa, dan ini yang ketiga saya di Kepulauan Seribu. Nah, yang waktu kedua di Karimun Jawa itu kondisi saya sedang radang. Waktu OTW dari Jogja itu saya sedang radang, kemudian saya doping pakai obat yang biasa saya minum, obat hisap gitu. Kemudian keesokan harinya saat harus menyelam menggunakan scuba, saya pilek, hari itu juga pilek, sehingga akibatnya saya susah untuk melakukan ekualisasi telinga sebelah kiri saya. Kemudian setelah itu menyelam lagi dan dilalahnya bahasa Jawanya. Kebetulannya lagi di beberapa hari kemudian saya sedang haid, jadi double-double tuh. Nah, ketika sampai di permukaan, hidung saya tuh berdarah kayak mimisen gitu. Tapi udah itu aja yang sakit. Dan problem selanjutnya sebelum haid sih sebenarnya, ketika susah ekualisasi, gigi saya ini yang atas berasa kayak kretek. Saya pikir bolong, tapi sebenarnya itu adalah salah satu efek ketika kita sedang pilek dan susah ekualisasi sehingga telinganya sakit, kemudian jadi ngaruh juga ke gigi. Kebetulan saya seperti itu. Nah, selanjutnya setelah ada faktor pilek dan juga haid, tapi saya rasa ini lebih ke faktor pilek sih, sehingga setelah saya sampai Jogja beberapa hari kemudian dahak saya dan juga ingus itu jadi bercampur dengan darah. Pertamanya seger, tapi setelah beberapa kurang lebih 1 minggu tuh darahnya jadi agak coklat. Jadi itu mungkin sisa dari pembuluh darah yang waktu susah ekualisasi itu, sehingga efeknya kayak gitu. Saya awalnya memang agak ketakutan sih, ini aman nggak sebenarnya, tapi setelah saya tanya instruktur saya, ya itu wajar karena efek dari pecahnya pembuluh darah. Serem ya, tapi itu salah satu resikonya. Makanya ketika kamu menyelam, jangan dalam keadaan pilek. Kalau misalnya pilek dan susah ekualisasi, lebih baik naik aja, jangan dipaksain. Kalau dipaksain efeknya bisa jadi kayak saya waktu itu. Nah, ini adalah grup yang tadi ketemu di bawah. Mereka sama-sama menyelam juga. Ini, mungkin mereka juga akan melakukan surface interval saat ini. Zaman dia di sini Pulau Pramuka. Terima kasih. Panas. Aduh. Yang kemarin dia turun kapal tuh. Nah, karena ini perjalanan berwisata, saya tinggal duduk manis menunggu tabung itu terpasang sendiri dengan kapasitas 200. Kalau bareng sama Om Jack, mana ada kayak begini. Isi sendiri, pasang sendiri. Dan untuk perencanaannya nanti kedalaman maksimal mungkin kisaran 16-an mungkin ya, karena di sini dalamnya juga berpasir, nggak terlalu bagus. Jadi kemungkinan nanti kita mainnya di 10 sampai 13 meter. Dan untuk perencanaan arusnya kurang lebih masih sama arus dari arah timur ya, karena tadi mungkin kita terlalu maju, makanya kita kenanya Iya lagi. makanya kita harus putar arah tadi. Kalau ini kemungkinan arusnya masih sama dari arah timur ke arah barat. Lagi mau masang SMD, santai aja. Nyemplungnya di sebelah sana. Hold mass sama regulator. Baca inflate. Ya, clear. Go. Pandi ya. Kenapa, Mas? Ini adalah penyelaman pertama saya
tanpa klub diving di Jogja yang biasanya saya ikuti ketika ada trip. Sehingga saya merasakan beberapa culture shock yang saya rasa cukup berbeda dengan kebiasaan saya ketika menyelam bersama teman-teman di Jogja. Tapi yang jelas, dimanapun kita berada, mesti harus bisa beradaptasi dengan baik ya. Saya pribadi sebenarnya masih penyelam pemula, sehingga masih banyak banget tahap belajarnya untuk bisa naik jenjang yang lebih tinggi. Dari perjalanan tersebut, saya menjadi lebih terpacu untuk mengasah skill saya dalam menyelam, karena yang namanya keterampilan itu harus selalu dipraktekkan dan juga harus selalu di-upgrade. Semoga masih punya banyak kesempatan untuk menyelam di tempat-tempat yang lainnya. Terima kasih ya buat kamu yang sudah menonton sampai akhir. Nantikan terus video saya yang lainnya. Dan sebenarnya masih ada video satu lagi tentang menyelam loh. Pokoknya tungguin terus ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.